pas taraweh ada namanya sholat iftitah. Kalau ini ada di kalangan kaum muslimin pada umumnya ada perbedaan pendapat. Tapi kalau tarjih itu sudah membuat keputusan. Kalau di kalangan kaum muslimin pada umumnya itu ada beda pendapat di situ. Karena ada yang memaknainya idza staiqadha minan naum, apabila Nabi bangun dari tidur, maka Nabi salat rakaataini khafifataini, salat 2 rakaat ringan. Sehingga di kalangan kaum muslimin pada umumnya salat iftitah itu ada perbedaan pendapat. Oh, ini hanya dilakukan pada saat baru bangun tidur. Kalau tidak bangun tidur tidak perlu melakukan. Nah, kalau di Muhammadiyah sudah ada keputusan. Apa keputusannya? Dilakukan mau malam atau mau apa? Bukan sore, kalau setelah Isya apa? Mau setelah Isya atau nanti malam bangun tidur, itu bisa dikerjakan. Karena dalil yang dipakai di tarjih itu adalah man qoma minal lail. Barang siapa yang qiyamul lail. Jadi dalil yang dipakai oleh HPT apa? Barang siapa yang qiyamul lail. Yang namanya qiyamul lail itu bisa setelah Isya, bisa setelah bangun tidur. Baik, dalam hal ini ada ranah perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan kaum muslimin pada umumnya, ada perbedaan pendapat. Nanti kalau kemudian Bapak Ibu ada yang mengamalkan iftitah lalu ada yang tidak mengamalkan, ya berbesar hati, berlapang dada. Demikian pula kalau ada yang jenengan mengamalkan, orang lain tidak mengamalkan, ya sudah berbesar hati. Ada yang berpendapat itu tidak perlu diamalkan, berbesar hati. Kenapa? Karena di situ ada perbedaan pendapat. Baik, biasanya ada enggak perbedaan di situ di satu kampung? Iya, ada kan? Ya, kan tidak setiap 100% warganya kan tidak semuanya Muhammadiyah. Ada enggak masjidnya 100% gitu? Ya, ngajaran berapa persen, Pak? 99,9? Ya? Oh, kurang lebih ya. Ya, berarti 0,1 yang bukan ya. Baik. Harapannya. Baik. Jadi ada beda pendapat itu lumrah karena beda latar belakang, beda pendidikan, beda istilahnya bacaan, sehingga beda pendapat. Tapi kalau Muhammadiyah sudah buat keputusan bahwa iftitah itu sunnah, dan penamaan iftitah itu juga hanya ada di Muhammadiyah. Di ormas lain, madhab lain itu tidak mengenal istilah iftitah, dan itu tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena penamaan sholat itu pada umumnya adalah ulama yang menamai. Nabi tidak ngasih nama. Contoh, tahiyatul masjid. Nabi pernah tidak bilang tahiyatul masjid? Tidak pernah. Nabi cuma menyatakan idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Kalau kamu masuk masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, para ulama kasih nama tahiyatul masjid. Menghormati masjid. Ulama simpulkan kasih nama. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan sallu tahiyatul masjid. Tidak pernah. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan sallu tahiyatul masjid. Salatlah kalian tahiyatul masjid. Tidak pernah. Tapi Nabi mengatakan kalau kamu masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, ulama menyimpulkan tahiyatul masjid. Jadi penamaan tahiyatul masjid itu dari siapa? Ulama. Kemudian qobliyah, ba'diyah, itu penamaannya dari siapa? Ulama. Nabi tidak ngasih nama itu. Ulama. Oh, sebelum berarti qobliyah. Oh, sesudah berarti ba'diyah. Nah, kalau yang dinamai dari Nabi ya salat duha itu dari Nabi, salat fajar itu dari Nabi. Jadi ada beberapa nama yang memang nama itu yang menamai siapa? Ulama. Untuk apa? Memudahkan identifikasi saja. Karena kalau tidak dikasih nama kadang menamainya agak susah. Salat apa? Salat sebelum duduk gitu kan. Agak aneh kan? Nah, nanti kalau kamu masuk masjid sebelum duduk salat dulu 2 rakaat ya. Kan agak ribet. Maka cukup mengatakan tahiyatul masjid. Nah, itu penamaan dari ulama. Prakteknya sama dengan yang diajarkan Nabi, hanya namanya dikasih nama oleh para ulama. Nah, sama iftitah juga begitu. Iftitah itu sebenarnya kalau Nabi ngasih nama apa? 2 rakaat ringan. Nabi ngasih nama 2 rakaat ringan. Nah, kemudian Muhammadiyah karena di sini untuk
beliau mengawali Qiyamul Lail, maka sebagai bentuk pembuka dikasih nama iftitah. Nah, maka nanti kalau jenengan ketemu dengan lintas ormas mendengar iftitah itu asing mereka, sholat apa kuwi gitu. Bahkan kalau kita belum menjelaskan tentang bagaimana praktek iftitah, bisa jadi mereka akan mengatakan bid'ah wi ora ono tuntunane. Nah, karena memang istilah iftitah ini hanya dikenal di Muhammadiyah. Pernah enggak ketemu orang lain bingung iftitah apa? Belum pernah? Iya. Kalau saya pas ngimami tarawih, saya selalu bertanya, Bapak Ibu iftitah mboten? Ada beberapa takmir masjid, sholat apa kuwi tat? Sholat apa kuwi tat? Oh, berarti tidak paham. Nah, ya sudah, berarti tidak, karena dia tanya sholat apa kuwi gitu kan, berarti tidak paham. Nah, baik. Jadi memang itu di masjid-masjid Muhammadiyah pun tidak semuanya tahu sholat iftitah. Nah, tidak semuanya tahu sholat iftitah. Baik, intinya penting bagi kita untuk membekali diri dengan ilmu supaya kita tidak gamang.